Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menetapkan biaya tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo menjadi 3,75 juta per orang untuk periode 1 tahun. Skema ini juga diterapkan secara kolektif dengan 15 juta untuk 4 orang dalam periode yang sama. Masyarakat dan pelaku pariwisata lokal di Taman Nasional Komodo secara tegas menolak rencana tersebut. Ada yang dengan lugas sembari sedih mengatakan, gara-gara kebijakan pemerintah ini, Taman Nasional Komodo ke depan tidak ramah dompet rakyat. Lantas, bagaimana kita menyikapi informasi ini? Kita mesti melihatnya dari dua sisi. Sisi tersebut sangat berlawanan dan kalau tidak diolah dengan baik akan memunculkan kontroversi jenis baru. Pertama, melihat secara holistik atau menyeluruh soal tujuan penetapan harga tiket masuk Pulau Komodo. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut untuk membatasi jumlah pengunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Jumlah ideal pengunjung setiap tahunnya sekitar 219.000 orang dengan jumlah maksimalnya adalah 292.000 orang. Dalam sebuah kesempatan wawancara bersama awak media saat melakukan kunjungan kerja di Labuan Bajo, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemberlakuan tiket mahal tersebut hanya untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar serta wilayah perairan sekitarnya. Untuk diketahui, komodo yang ada di Taman Nasional Komodo hidup terkonsentrasi pada dua pulau yang berbeda, yakni Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Komodo pada dua pulau tersebut tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Presiden menandaskan terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo ke depan. Beliau mengumumkan bahwa Pulau Rinca dikhususkan untuk pariwisata massal, dan di Pulau Komodo dan Pulau Padar khusus untuk pariwisata eksklusif. Pembagian ini bertujuan untuk konservasi dan juga kepentingan ekonomi lewat turisme. Pemberlakuan tarif mahal tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dari turisme pada satu sisi dan konservasi di sisi lain. Dari penjelasan singkat ini, sebenarnya sangat bisa diterima. Ada alasan mendasar yang bisa mendukung pembatasan jumlah pengunjung di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut, di antaranya soal konservasi dan terjaganya kawasan alam tersebut dari dampak negatif kegiatan wisata alam terhadap kelestarian populasi komodo dan satwa liar lainnya, serta mempertahankan kelestarian ekosistem Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Pemerintah mengklaim bahwa hal tersebut berdasarkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung wisata di Taman Nasional Komodo. Kalau alasan penaikan harga tiket murni hanya untuk menjaga komodo dan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan, hal tersebut sah-sah saja. Namun, mengapa kebijakan penaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo kemudian menjadi polemik dan mendapatkan penolakan dari masyarakat? Ada problem besar di dalamnya. Mengapa demikian? Pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah, apakah pemerintah sudah mengalami kebuntuan berpikir dalam mencari solusi untuk menjaga kelestarian komodo dan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan? Apakah satu-satunya cara untuk membatasi jumlah pengunjung dan menjaga kelestarian komodo hanya dengan menaikkan harga tiket masuk? Apakah tidak ada cara lain yang lebih ramah kantong kebanyakan masyarakat negeri ini? Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Sini saya kasih tahu. Kebijakan penaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo sebenarnya sebuah upaya investasi monopolis jahat berkedok konservasi. Mengapa? Kebijakan tersebut disertai penetapan PT Flobamora dan mitra bisnisnya sebagai pengelola tunggal paket wisata di Pulau Komodo, Pulau Padar dan sekitarnya. Dana bagi hasil tiket pun sangat tidak logis dan secara terang-terangan tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Dari pendapatan tiket saja, PT Flobamora meraup jumlah dana segar dari segi jumlah bukan main-main. Dana 15 juta dalam paket wisata yang sudah saya sebutkan sebelumnya akan dialokasikan untuk berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing, yaitu pertama, 2 juta untuk pendapatan negara bukan pajak kepada pemerintah, khususnya Balai Taman Nasional Komodo. Kedua, 200.000 pendapatan asli daerah atau PAD ke Provinsi NTT dan Pemkab Manggarai Barat. Ketiga, 100.000 rupiah biaya asuransi. Dan keempat, 7,5 juta dana konservasi. Kelima,
5,435 juta untuk PT Flobamora, dan terakhir 165.000 biaya pajak. Keuntungan yang diambil dari harga tiket masuk oleh PT Flobamora sangat bombastis, yaitu 5,435 juta per 4 pengunjung, sedangkan untuk pemerintah Manggarai Barat dan pemerintah Provinsi NTT hanya Rp200.000. Sangat konyol kalau ada pejabat Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat yang mengatakan angka tersebut sudah pas. Saya malah sangat heran Pemprov NTT dan Pemkab Mabar tidak mempersoalkan pembagian hasil seperti itu. Aneh. Mereka membiarkan perusahaan dan segelintir orang mengeruk untung dari alam Manggarai Barat. Kenapa mengeruk untung? Hei bos, di mana-mana kerja perusahaan adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Kita patut menduga, jangan-jangan mereka sudah dikunci nuraninya dengan jatah fulus tertentu. Pihak yang akan mengeruk keuntungan besar-besaran dan penguasa atas pariwisata Pulau Komodo dan Pulau Padar sudah pasti adalah PT Flobamora dan mitra bisnisnya. Dengan skema pengelolaan seperti itu, telah terjadi perubahan paradigma pariwisata di Taman Nasional Komodo dari pariwisata berbasis komunitas masyarakat menjadi pariwisata yang digerakkan perusahaan atau pemodal. Masyarakat lokal otomatis kehilangan peluang mata pencaharian dari sektor pariwisata berbasis komunitas. Peluang tersebut dicaplok perusahaan-perusahaan yang didukung oleh pemerintah, dalam hal ini PT Flobamora dan mitranya. Ironisnya lagi, di masa mendatang mereka sudah barang tentu menciptakan monopoli bisnis pariwisata dan privatisasi ruang publik di kawasan Taman Nasional Komodo yang akan meminggirkan dan mematikan mata pencaharian masyarakat lokal yang umumnya berskala kecil dan menengah. Kedua, alasan soal konservasi komodo dan satwa lainnya yang ada di Taman Nasional Komodo. Apa iya konservasi satwa komodo dilakukan dengan kebijakan pembagian kelas wisata seperti itu? Apakah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pura-pura tutup mata dengan kenyataan bahwa penghancuran ekosistem secara masif dalam Taman Nasional Komodo justru disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dalam skala besar baik oleh negara maupun yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengantongi izin untuk membangun resort-resort eksklusif. Dari sini kita melihat ada problem keadilan. Keadilan itulah yang kini dipersoalkan tak kala pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo. Mengapa? Anda boleh saja berbeda pendapat dengan saya. Anda bisa katakan bahwa ini hanya persoalan harga tiket masuk. Apa hubungannya dengan keadilan? Terkesan hiperbolis kalau kita melihat masalah ini sebagai bagian dari ketidakadilan sosial. Kita akan jelaskan secara rinci. Berpariwisata adalah hak semua masyarakat tanpa mengenal kelas sosial, kaya maupun miskin. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan berpariwisatanya. Negara mesti menjamin hak tersebut. Lantas apa dasar pariwisata dikategorikan sebagai hak yang mesti dipenuhi oleh pemerintah? Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena ia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual itu tidak mengenal kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari yang paling miskin sampai yang paling kaya mempunyai hak yang sama untuk menikmati keindahan pariwisata. Kesempatan yang sama itu memang membutuhkan pengaturan seadil-adilnya oleh pemerintah. Berpariwisata ke Taman Nasional Komodo merupakan hak banyak orang yang ingin menikmati kekayaan pengetahuan dan kebudayaan cagar alam dan biosfer tersebut. Pemberlakuan tiket masuk yang mahal menyebabkan ketidakadilan bagi wisatawan yang ingin menikmati Taman Nasional Komodo sebagai warisan dunia. Seyogyanya pemerintah ingat, pembangunan kepariwisataan bukan semata-mata bertujuan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan finansial. Apalagi dengan menghibahkan kuasa pengelolaan serta pengerukan keuntungan sebesar-besarnya kepada perusahaan swasta. Jauh lebih penting lagi ialah pemenuhan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata. Sebelum mengakhiri narasi sederhana ini, saya mengingatkan kembali, kenaikan harga tiket selangit itu hanya memunculkan tafsiran bahwa pariwisata ke Taman Nasional Komodo cuma didedikasikan untuk kaum berduit. Selain itu, pemerintah secara khususnya pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Manggarai Barat sepertinya tanpa beban membiarkan ruang publik masyarakatnya dicaplok dan diprivatisasi oleh perusahaan dan kroni-kroninya.
Rakyat miskin cukup menatap dari kejauhan saja. Di masa mendatang, masyarakat lokal hanya akan melihat bagaimana segelintir orang, perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi izin dari pemerintah, mengeruk keuntungan dari tanah air mereka. Kita berharap pemerintah mendengar suara publik dan segera merevisi kebijakan tersebut. Semoga saja. Ya, pemerintah kita memang sangat peka terhadap suara dan kritikan masyarakat. Apakah Anda setuju dengan itu?